Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah di mana Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara tatap maya untuk mempresentasikan laporan observasi parenting yang telah kita lakukan. Yaitu di mana di sini saya Rahayu Wulandari yang akan memandu presentasi laporan observasi parenting dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Dila Febriza dengan nomor induk mahasiswa 20.022139. Yang kedua yaitu saya sendiri Rahayu Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 20.022098. Yang ketiga yaitu Suci Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 20.022110. Kemudian Umi Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20.022114. Baiklah, pemaparan materi yang pertama yaitu tentang latar belakang, kemudian tujuan, sampai dengan metode observasi akan dibacakan oleh Dila Febriza. Kepada Dila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dila Febriza akan menjelaskan hasil observasi kelompok kami, yaitu yang pertama ada latar belakang. Aude berpendapat bahwa budaya mempengaruhi setiap aspek pendidikan anak sebagai manusia yang berkembang melalui keyakinan dan praktik yang dirancang untuk mempromosikan adaptasi yang sehat. Hal ini akan memberikan pengalaman hidup sehingga nilai-nilai budaya tidak boleh diabaikan dalam kajian perkembangan anak, terutama pada masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Dalam hal ini, Morrison mengemukakan bahwa keluarga harus mampu mengatasi perubahan nilai yang konstan. Perubahan nilai akan merangsang kebutuhan baru keluarga maupun dalam setiap anggota keluarga, di mana fungsi keluarga sebagai pusat transmisi norma adalah mengantarkan anak mengenal dan menghayati nilai-nilai sosial budaya yang berlaku untuk mempersiapkan anak yang dilahirkan menjadi makhluk budaya. Selanjutnya ada tujuan observasi. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari pelaksanaan observasi ini yaitu yang pertama sebagai syarat wajib dalam memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah parenting. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau dalam keluarga anak usia dini. Selanjutnya sasaran, di mana sasaran dalam wawancara ini adalah keluarga atau orang tua yang memiliki anak usia dini, yaitu Ibu Vila, seorang ibu muda yang memiliki 2 anak. Anak pertama perempuan dengan usia 6 tahun, dan anak kedua perempuan usia 2 tahun. Selanjutnya lokasi. Lokasi wawancara dilakukan di kediaman Ibu Vila, yaitu di Jalan Gajah 2, Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang, Sumatera Barat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dila Febriza. Selanjutnya yaitu pengumpulan pengertian atau definisi dari materi kelompok, di mana materi kelompok yaitu pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau dalam keluarga anak usia dini oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Suci Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2002210 akan menjelaskan tentang definisi dari jenis-jenis nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau. Di sini kami kelompok sudah mengambil beberapa sumber kutipan dari jurnal tentang definisi ataupun jenis-jenis nilai dari nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau. Yang pertama,
dari jurnal yang ditulis oleh Fauziah tahun 2020 yang menjelaskan tentang tradisi menjujai. Menjujai artinya sebagai nina bobo atau kegiatan mengajak anak berbicara ataupun menasihati ataupun bercerita. Aktivitas ini dilakukan di Minangkabau untuk menstimulasi agar anak bisa cepat berbicara dan menstimulasi aspek perkembangan lainnya, dan meningkatkan keakraban antara ibu dan anak. Selanjutnya dari jurnal yang ditulis oleh Anggraini, Yusofiat, dan Yeni tentang lagu kreasi Minangkabau, lagu yang dibuat dan dikreasikan menggunakan bahasa Minangkabau. Lagu daerah yang bisa dikenalkan kepada anak, contohnya lagu Kampung Nan Jawa di Mato. Selanjutnya yaitu jurnal dari Eliza yang mana jenis nilai budaya yaitu berupa cerita tradisional Minangkabau bagi anak usia dini. Cara untuk mengenalkan kepada anak budaya serta nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita. Misalnya cerita Alin Kundang. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Suryana, Mayar, dan Sari tentang Sumbang Duo Baleh, yaitu segala sesuatu aturan di Minangkabau yang terlihat dari perilaku menyimpang. 12 perilaku tersebut yaitu yang pertama, etika duduk atau duduk, taga, etika berdiri, jalan, etika berjalan, kato, etika berbicara, calia, etika melihat, makan, etika makan, pakai, etika berpakaian, karajo, etika bekerja, tanyo, etika bertanya, jawe, etika menjawab, gawe, etika bergaul, dan yang terakhir, kurenah, etika bertingkah laku. Selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Sartika dan Delvi tentang masakan khas Minangkabau yang dikenalkan kepada anak. Dengan mengenalkan masakan Minangkabau kepada anak, dapat membuat anak memahami dari kecil adanya masakan-masakan khas dari Minangkabau. Jadi, dapat kami simpulkan untuk indikator dalam laporan ini, kami mengambil yang pertama, pengenalan bahasa Minangkabau, yang kedua, etika berkomunikasi, yang ketiga, tata krama duduk, yang keempat, tradisi menjujai anak dalam pengasuhan keluarga, selanjutnya, petatah, petiti, ataupun petuah dari orang tua kepada anak dalam keluarga, selanjutnya, cerita tradisional Minangkabau, dan lagu daerah Minangkabau ataupun kesenian Minangkabau, dan yang terakhir makanan khas Minangkabau. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Suci Ramadhani. Selanjutnya masuk kepada pembahasan dari laporan, yaitu akan disampaikan oleh Umi Hasanah. Kepada Umi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang observasi yang kelompok lakukan. Yang pertama mengenai pengenalan bahasa Minang pada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok lakukan dengan orang tua yang memiliki anak usia dini, orang tua di sini tidak mengenalkan bahasa Minang kepada anak. Karena orang tua berpikir kalau bahasa Minang ini anak bisa dapatkan dari lingkungan. Karena lingkungan tempat tinggal anak kebanyakan menggunakan bahasa Minang. Dari penjelasan narasumber di sini, juga narasumber waktu kecil juga tidak diajarkan bahasa Minang, karena dalam keluarga ini mengutamakan bahasa Indonesia langsung. Jadi pas narasumber sudah memiliki anak, dia menerapkan juga sistem tersebut karena percaya kalau dari lingkungan sekolah maupun pertemanan anak bisa mendapatkan ataupun mengerti dengan bahasa Minang. Selanjutnya yang kedua, pengenalan dan penanaman nilai-nilai Kato dan Ampe pada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dalam pengenalan dan penanaman Kato dan Ampe kepada anak dalam keluarga,
ini sudah dikembangkan. Pada pengembangan katunan ampe kepada anak, di sini keluarga memberikan contoh teladan dan memberikan pemahaman kepada anak bagaimana cara berbicara kepada yang lebih kecil, ke yang lebih tua, teman sebaya, dan orang tua. Tetapi dalam penanaman dan pengenalan katunan ampe kepada anak ini, orang tua tidak terlalu menekankan kepada budaya Minang, tetapi lebih ke sifat umum karena orang tua tidak menggunakan bahasa Minang kepada anak. Jadi dalam pengenalan sopan santun berbicara, keluarga menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga berpedoman kepada katunan ampe. Dan yang menjadi perhatian kami waktu observasi, orang tua melarang anak untuk menggunakan kata aku, kamu sebagai kata ganti dalam berbicara. Yang ketiga, pengenalan tata krama duduk basimpoh untuk perempuan dan baselo untuk laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber untuk pengenalan tata krama duduk basimpoh untuk perempuan dan baselo untuk laki-laki, karena narasumber memiliki anak perempuan, sudah dikenalkan duduk basimpoh pada anak tersebut. Tetapi karena adanya perkembangan zaman sekarang, anak kebanyakan duduk di kursi. Jadi untuk pengenalan tata krama duduk yang sopan, narasumber juga menanamkan kepada anak duduk yang baik. Untuk misalnya duduk di kursi, kaki tidak boleh ke atas kursi maupun ke meja. Tetapi kalau duduknya di atas lantai ataupun karpet, di sini orang tua juga memberikan contoh dan pemahaman kepada anak kalau perempuan duduknya bersimpuh. Yang keempat, pengenalan sumbang duo baleh terhadap perkembangan karakter anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara orang tua, mengajarkan dan memberikan contoh kepada anak etika berdiri, etika berjalan, etika berbicara, etika melihat, etika makan, etika berpakaian, etika bekerja atau melakukan sesuatu, etika bertanya dan menjawab, etika bergaul, dan etika bertingkah laku. Karena keluarga ini tidak menggunakan ataupun mengenalkan bahasa Minang kepada anak, jadi orang tua memberikan contoh teladan bagaimana cara etika berjalan, berbicara, ketika melihat ataupun sebagainya. Di sini orang tua memberikan teladan dan orang tua juga sering untuk tanya jawab kepada anak. Misalnya, kalau cara melihatnya begini, apakah boleh atau tidak? Orang tua juga melihat perilaku anak mana yang tidak sesuai dengan sumbang dua baleh ini. Orang tua akan menegur ataupun menasihati anak. Misalnya acara berjalan, dia tidak sopan karena dia berlari di dalam ruang tamu, karena ada orang tua atau tamu yang sedang berbicara. Selanjutnya, pengenalan sumbang kuraneh kepada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara orang tua, mengenalkan kepada anak untuk bertingkah laku menyimpang orang tua memberikan contoh dan pemahaman kepada anak untuk tidak berperilaku menyinggung orang lain. Di sini juga orang tua menanamkan kepada anak lebih bersikap umum, tidak terlalu ke budaya Minang. Selanjutnya yang keenam, tradisi menjujai anak dalam pengasuhan keluarga. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pengasuhan anak pertama, narasumber tidak menerapkan pengasuhan dengan tradisi menjujai kepada anak. Karena orang tua beranggapan pada anak pertamanya dia masih kaku dan tidak terlalu luas dalam mengasuh anak. Jadi untuk kegiatan berbicara atau bercerita kepada anak usia 0 sampai 1 tahun ini tidak dilakukan karena orang tua merasa masih kaku dalam peran baru sebagai orang tua. Tetapi untuk anak yang kedua, orang tua sudah bisa memulai menggunakan metode menjujai ataupun berbicara dan bercerita kepada anak karena sudah adanya pengalaman dari anak pertama. Jadi untuk anak yang kedua ini lebih sering mengajak anak berbicara dan bercerita. Selanjutnya pengenalan pepatah, pepitih, patuah pada anak. Berdasarkan wawancara dengan narasumber atau orang tua tidak mengenalkan pantun pepatah ataupun petuah kepada anak yang berhubungan dengan Minang. Karena tadi orang tua tidak menggunakan bahasa Minang. Jadi untuk petuah pun dalam bahasa Minang tidak dikenakan kepada anak.
karena orang tua pun juga tidak memiliki pengetahuan ataupun kebiasaan ini dari orang tuanya sebelumnya. Jadi narasumber tidak mengenalkan kepada anak bagaimana ataupun apa tentang pepatah, pepatih, petuah dalam Minang. Selanjutnya, pengenalan cerita tradisional Minangkabau pada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, orang tua cuma mengenalkan satu cerita tradisional Minangkabau dan nilai-nilai pendidikan dalam cerita kepada anak. Berdasarkan penjelasan narasumber dalam pengenalan cerita Malin Kundang, orang tua mengenalkannya kepada Karina mengajak anak ke pantai air manis, dan orang tua menceritakan cerita Malin Kundang anak bisa melihat langsung replika dari patung Malin Kundang. Untuk cerita-cerita tradisional Minangkabau lainnya, orang tua tidak mengenalkan karena orang tua juga tidak terlalu mengetahui dan tidak terlalu hafal banyak cerita tentang tradisional Minangkabau. Yang kesembilan, pengenalan musik daerah Minang pada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, untuk pengenalan lagu daerah Minangkabau kepada anak dikenalkan, tetapi bukan dari orang tua anak, tapi dari nenek anak usia dini lah yang sering mengajak anak tersebut bernyanyi. Selanjutnya, pengenalan kesenian tradisional Minangkabau pada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, di sini orang tua tidak mengenalkan kesenian tradisional Minangkabau pada anak usia dini, karena orang tua juga tidak terlalu menyukai kesenian tradisional Minangkabau. Jadi, orang tua tidak mengenalkan kepada anak tentang kesenian tradisional yang ada di Minangkabau. Yang ke-11, pengenalan makanan khas daerah Minang pada anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, anak sudah dikenalkan dengan makanan khas Minang seperti dendeng, rendang, dan lain-lainnya. Di sini pengenalan orang tua dengan penyajian menu makanan tersebut ataupun makan keluarga di rumah makan Padang, orang tua mengenalkan rendang, dendeng, dan lain-lainnya merupakan makanan khas dari Minang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umi Hasanah yang telah menjelaskan pembahasan dari laporan observasi. Nah, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari observasi yang telah kami lakukan, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi berdasarkan skor penilaian observasi dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau dalam keluarga ini sudah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kesenian atau adat yang dikenalkan kepada anak, dan ada juga yang masih belum dikenalkan. Yang pertama yaitu yang belum dikenalkan atau yang tidak dikenalkan, yaitu yang pertama seperti pepatah, petitih, petuah, dan kesenian tradisional Minangkabau. Namun ada yang sudah dikenalkan seperti katonan ampe, seperti kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malereng. Kemudian ada juga aspek lain, yaitu yang pengenalan tata krama duduk basimpuah, sumbang dua baleh, dan sumbang kurenah terhadap perkembangan anak. Kemudian ada juga tradisi manjujai anak dalam pengasuhan keluarga, kemudian pengenalan cerita tradisional, dan makanan khas juga sudah dikenalkan. Dan yang terakhir yaitu musik daerah Minangkabau pada anak juga sudah dikenalkan. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi kelompok 3. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.